Semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Mungkin juga selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore dimanapun pendengar cinta berada. Jadi hari ini di 6 April 2026, saya Brenda Imekre masih membahas di seri Cita 174 tentang 4 kebenaran mulia bagian ke-7. Kok panjang bener ya sis Brand? Iya, karena kebenaran mulia ini memang banyak disebutkan di banyak sutta, dan jangan pernah bosen untuk membaca sutta karena ini bisa menjadi pengetahuan dan juga aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi malam ini saya akan lanjutkan dari Majjhima Nikaya nomor 43 dari Mahawedala Sutta. Seri Cinta lalu di 173 minggu kemarin saya membahas sampai nomor 14, dan malam ini saya akan bacakan dari nomor 15 tentang penjelmaan atau keberadaan makhluk. Bagian 15 sahabat, ini sekali lagi adalah pembicaraan dari Yang Mulia Sariputta bersama Yang Mulia Mahakotthita. Jadi Yang Mulia Mahakotthita berbincang-bincang dengan Yang Mulia Sariputta. Selamat malam Sis Tini, Sukihotu, lama nggak kelihatan nih ya. Oke, saya akan masih membahas dari Mahawedala Sutta ya Sis ya, di bagian 15. Sahabat, ada berapakah jenis penjelmaan? Ada 3 jenis penjelmaan ini sahabat. Penjelmaan alam lingkup indria dengan adanya badan jasmani, penjelmaan alam materi halus yaitu alam dewa dan beberapa tingkat alam Brahma, dan penjelmaan alam tanpa materi yaitu 4 landasan yang saya akan bacakan di sini. Kalau sedang membahas ini sangat menarik karena di setiap alam-alam kehidupan ini waktunya sangatlah lama sekali. Contoh, saya membaca ini dari 31 alam kehidupan karena ini ada hubungannya. Di sini yang masih ada Catu Maharajika contohnya. Catu Maharajika ini adalah 500 tahun celestial years, artinya 9 juta tahun kehidupan. 1 hari di sana sama dengan 50 hari di tahun manusia. Dengar rekaman pas kemarin ada kegiatan It's Okay Sis Tini. Jadi itu di Catu Maharajika tuh lamanya seperti itu. Jadi kita paham bahwa di alam-alam berbahagia atau alam-alam dewa ini waktunya lama sekali. Kemudian masuk di Tawatimsa ada 1000. Kalau tadi kan Catu Maharajika 500, ini double. Waktunya lamanya 100 tahun manusia untuk 1 hari. Jadi 1 hari di Tawatimsa itu adalah 100 tahun kehidupan manusia. Nah ini yaitu ada para dewa dengan 33 dewa. Surga bagi 33 dewa. Di alam Yama double lagi 2000 tahun celestial years ya. 1 tahun di sana itu 200 kehidupan umur manusia. Jadi bayangkan makin lama makin tinggi di Tusita, double lagi 4000 celestial years, yaitu 1 hari di sana sama dengan 400 tahun kehidupan manusia, yang kita manusia saja tidak akan ada yang di atas 100 tahun lagi hari begini. Jadi terus di Nimanarati double lagi 8000 celestial years. 1 hari di sana 800 tahun kehidupan manusia. Naik lagi di Paranimitan Wasawati itu double lagi. Jadi 1 hari di sana 1600 tahun kehidupan manusia. Dan ada alam-alam Brahma, itu ada yang sepertiga Asengkaya. Asengkaya ini kalau saya pahami adalah bagaimana bumi atau alam semesta ini dia mengembang, kemudian dia menyusut
seperti itu. Dan kalau dikatakan tentang Mahakapa atau MK, kalau Bro dan Sis membaca, itu adalah satu Mahakapa adalah 4 asengkaya. Jadi 4 kali dia membuka gitu, expanding, membesar, kemudian juga menyusut. Begitu terus, itu lamanya satu Mahakapa itu lama sekali ya. Kemudian kalau sampai lagi nanti di alam Brahma, landasan ruang tanpa batas, itu adalah 20.000 Mahakapa, lamanya luar biasa. Kemudian masuk di landasan kesadaran-kesadaran tanpa batas, itu double lagi, lamanya 40.000 Mahakapa di sini. Kemudian di landasan ketiadaan 60.000, dan yang paling lama itu adalah di landasan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi, yaitu 84.000 Mahakapa. Bayangkan selama itu seseorang kalau belum mencapai tingkat kesucian, karena saat masih berada di 31 alam kehidupan ini, itu masih samsara, karena di situ adanya duka, ya, duka saca. Itu pengetahuan tentang adanya penderitaan. Walaupun di alam Brahma yang waktunya lama sekali. Ya, jadi seperti itu masih terkondisi adanya duka, seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Ini supaya Bro dan Sis punya gambaran betapa lamanya alam-alam kehidupan ini yang mampu dikenali oleh Sang Buddha, sehingga beliau mampu menjelaskan dengan sangat detail berapa lama manusia itu bisa berada. Dan di 31 alam kehidupan ini membahas bagaimana alam Brahma bisa masuk ke alam Brahma di jana pertama, jana kedua, jana ketiga, jana keempat, masuk di Sudawasa yaitu alam para anagami. Jadi hanya para anagami yang masuk di pure abodes atau Sudawasa. Di sini ada 5 alam. Akanita yang paling tinggi, Sudasi, Sudasa, Atapa, Aviha. Dan di sini para anagami bermeditasi sehingga nanti keluar dari samsara dan mencapai arahata di sana. Jadi ini adalah tingkat kesucian yang ketiga di dalam Dhamma yang dijelaskan oleh Sang Bhagawa atau Sang Buddha. Seperti itu. Lalu di bagian 15 ini ada informasi penjelmaan baru di masa depan adalah kelahiran kembali. Memang yang tercakup di dalam 31 alam kehidupan ini adalah kondisi di mana masih adanya kelahiran-kelahiran ulang. Kemudian di bagian 16, sahabat, bagaimanakah penjelmaan baru dihasilkan di masa depan? Sahabat, penjelmaan baru di masa depan dihasilkan melalui kesenangan di sini dan di sana. Di pihak makhluk-makhluk yang dirintangi oleh ketidaktahuan dan terbelenggu oleh nafsu keinginan. Jadi selama kita masih terkondisi dengan loba, dosa, dan moha atau tanha. Loba itu keserakahan, dosa itu ketidaksukaan atau penolakan atau kebencian, juga moha yaitu delusi. Maka di sini jelas dikatakan pihak makhluk yang dirintangi oleh ketidaktahuan terbelenggu oleh nafsu keinginan. Jadi kalau kita masih punya nafsu keinginan yaitu loba, dosa, moha. Nafsu keinginan adalah tanha yang artinya sama dengan LDM itu, ya, loba, dosa, moha itu. Jadi akan terlahir kembali, demikian di sini. Jadi mengambil segala sesuatu sebagai milik kita, tidak mengerti bagaimana rangkaian paticca samuppada itu bekerja. Itu yang terjadi, yang dijelaskan oleh Sang Buddha di sini. Kemudian bagian ke-17, ini ada penjelasan di footnote, di bagian 16. Ada pula yang menjadi kemelekatan dari 5 indriawi,
memiliki objeknya masing-masing, yaitu mata dengan bentukan-bentukan, suara untuk telinga, kemudian bau wewangian untuk hidung, kemudian lidah cita rasa, dan juga sentuhan yang dirasakan di badan. Tetapi organ pikiran mampu menembus objek-objek dari kelima organ indria, serta objek-objek pikiran yang khusus untuk organ pikiran, karena kelima organ indria lainnya memiliki pikiran sebagai penaungnya. Maka itu kita waspada terhadap 6 landasan indriawi ini, tapi yang lebih kita harus waspadai adalah yang 5 itu tadi. Mata, hidung, lidah, telinga, badan jasmani. Inilah yang di sini dimaksudkan. Kemudian bagian ke-17, sahabat. Oh ya bro dan sis, bila mau bertanya silakan bertanya, diketik di komentar, atau yang enak itu di bagian tanda tanya, supaya saya kalau kelewat saya masih bisa baca. Demikian ya bro sis ya. Kemudian bagian ke-17, sahabat, bagaimanakah penjelmaan baru di masa depan tidak dihasilkan? Sahabat, dengan melepaskan ketidaktahuan, dengan munculnya pengetahuan sejati. Ketidaktahuan ini adalah awija yang ada di dalam rangkaian paticca samuppada. Dengan munculnya pengetahuan sejati dan dengan berhentinya lenyapnya nafsu keinginan, maka penjelmaan baru di masa depan tidak dihasilkan. Jadi ini bagaimana seorang arahat bisa melepaskan semua, di mana penjelmaan baru di masa depan tidak dihasilkan. Jadi ini masih mungkin kalau kita rajin dan semangat untuk terus bermeditasi, karena untuk menjadi arahat wajib dilalui lewat meditasi, gitu bro dan sis. Jana pertama, sahabat, apakah jana pertama? Ini bagian ke-18, masih dari Majjhima Nikaya 43 Mahawedala Sutta, yang ada hubungannya dengan 4 kebenaran mulia. Kemudian di sini sahabat dengan cukup terpisah dari kenikmatan indria. Maksudnya kalau masuk di jana pertama itu mata tidak melihat, ya, jadi bisa jangan menutup hidung, melepaskan wewangian, telinga melepaskan pendengaran, lidah melepaskan rasa-rasa, badan pun sama, dan juga terpisah dari kenikmatan indriawi, terpisah dari keadaan-keadaan tidak bermanfaat. Seseorang masuk dan berdiam dalam jana pertama yang disertai dengan pikiran yang berpikir dan pemeriksaan pikiran. Jadi di dalam jana pertama masih bisa berpikir. Nah, ini yang dimaksud di sini dengan kegembiraan dan kenikmatan yang muncul dari keterasingan. Inilah yang disebut jana pertama. Jadi kita bisa merasakan kebahagiaan gitu, rasakan happy di dalam jana pertama itu, seperti itu ya bro sis ya. Kemudian di bagian 19, sahabat, berapa banyakkah faktor yang dimiliki jana pertama? Sahabat, jana pertama memiliki 5 faktor. Di sini ketika seseorang telah masuk dan berdiam dalam jana pertama, di sana muncul pikiran yang berpikir dan pemeriksaan pikiran. Itu udah 2 ya, kegembiraan, kenikmatan, dan penyatuan pikiran. Demikianlah bagaimana jana pertama memiliki 5 faktor. Saya ulangi, ada pikiran yang berpikir. Jadi jangan berpikir masuk di jana pertama itu udah gak mikir. Tetap ada pikiran yang berpikir. Pemeriksaan pikiran. Saya nyaman dengan meditasi. Saya merasakan kemajuan gitu ya. Nah itu jadi ada kegembiraan. Ada rasa nikmat dalam bermeditasi. Dan penyatuan pikiran. Ini disebutkan oleh almarhum Bante Wim, tidak mau menyebutkan konsentrasi supaya tidak terjebak di dalam pengertian konsentrasi satu titik. Nah, sahabat, bagian ke-20, di sini dikatakan berapa faktor yang ditinggalkan di dalam jana pertama dan berapakah faktor yang dimiliki.
Ingat-ingat saat bro dan sis masuk di dalam jana pertama. Dalam jana pertama, 5 faktor ditinggalkan dan 5 faktor dimiliki. Di sini ketika seseorang telah masuk dan berdiam dalam jana pertama, nafsu keinginan indriawi ditinggalkan. Yang pertama. Jadi keinginan melihat udah nggak pengen, mendengar juga tidak, mencium tidak, rasa cita rasa tidak, badan jasmani juga tidak. Jadi itu yang dimaksud dengan nafsu keinginan indriawi ditinggalkan, niat buruk ditinggalkan, kelembaman, ketumpulan ditinggalkan. Kelembaman dan ketumpulan ini biasanya sloth and torpor gitu ya. Kegelisahan, kekhawatiran ditinggalkan, dan keragu-raguan ditinggalkan. Apa maksudnya? 5 panca niwarana atau gangguan. Saya suka, saya tidak suka, saya bosan, saya ngantuk, saya gelisah, saya ragu-ragu. Ini 5 hal ini ditinggalkan, itu yang dimaksud. Lalu munculnya pikiran yang berpikir dan pemeriksaan pikiran. Kegembiraan, kenikmatan, dan penyatuan pikiran. Demikianlah bagaimana dalam jana pertama 5 faktor ditinggalkan dan 5 faktor dimiliki. Jadi ingat pada saat kita masuk di dalam jana pertama itu, pancaniwarana itu kita lepaskan dengan cara apa? Kalau yang kita lakukan di TWIM adalah dengan 6R, 6R. Itu terus menerus. Disuka, tidak suka, ngantuk, gelisah, ragu-ragu. Semua di 6R. Karena itu adalah gangguan. Gitu ya brosis ya. Nah ini di sini dijelaskan dengan sangat baik. Yaitu supaya bro dan sis mengerti. Oh iya saya udah mengalami keadaan seperti itu. Jadi tidak ada lagi keraguan-raguan bahwa memang kita sudah melewati jana pertama sudah lama. Dulu waktu pertama kali merasakan rasa bahagia bersama teman spiritualnya misalnya. Rasa bahagia yang berbeda yang belum pernah dialami, disitulah masuk di dalam jana pertama. Kemudian di bagian ke-21, 5 kemampuan indria. Sahabat, 5 kemampuan indria ini masing-masing memiliki bidang terpisah, wilayah terpisah, dan tidak saling mengalami bidang dan wilayah lainnya, yaitu kemampuan indera mata, kemampuan indera telinga, kemampuan indera hidung, kemampuan indera lidah, dan kemampuan indera badan. Sekarang dari kelima indera ini yang masing-masing memiliki bidang terpisah, wilayah terpisah, dan tidak saling mengalami bidang dan wilayah lainnya. Apakah penentunya? Apakah yang mengalami bidang dan wilayahnya? Jadi yang dimaksud terpisah lah betul. Mata tidak bisa mencium bau. Telinga tidak bisa merasakan rasa makanan. Lidah tidak bisa melihat bentuk. Gitu ya. Jadi setiap ini ada bidang dan wilayahnya masing-masing. Ini yang dimaksud. Sahabat, kelima kemampuan indera ini memiliki bidang terpisah, wilayah terpisah, tidak saling mengalami bidang dan wilayah lainnya. Yaitu sekarang dari kelima kemampuan indera ini yang masing-masing memiliki bidang terpisah, wilayah terpisah, dan tidak saling mengalami bidang dan wilayah lainnya. Memiliki pikiran sebagai penentunya dan pikiran mengalami bidang dan wilayahnya. Ini akan dilanjutkan, dijelaskan berikutnya. Jadi bentukan-bentukan jasmani ini adalah di mana kita memulai memahami bagaimana kelima kemampuan indera ini masing-masing bekerja. Sahabat, belum ada pertanyaan? Oke. Sehubungan dengan kelima kemampuan indera ini, yaitu kemampuan indera mata, indera telinga, indera hidung, indera lidah, indera badan. 5 ya. Bergantung pada apakah
kelima kemampuan indria ini, sahabat, sehubungan dengan kelima kemampuan indria ini, yaitu kemampuan indria mata. Tidak dituliskan melihat, tapi saya sebutkan melihat. Indria telinga, mendengar. Indria hidung, mencium. Indria lidah, merasakan cita rasa. Dan indria badan. Kelima kemampuan indria bergantung pada vitalitas atau kekuatan energi. Nah, ini menarik. Jadi di sini akan dibahas tanya jawab yang sangat seru. Perhatikan baik-baik ya brosis. Sahabat, pada apakah vitalitas atau kekuatan bergantung? Vitalitas atau kekuatan bergantung pada panas. Menarik nih, dengarkan. Sahabat, pada apakah panas bergantung? Panas bergantung pada vitalitas atau kekuatan. Jadi saling bergantungan antara panas dengan vitalitas. Ini kebingungan nih ceritanya. Ini beliau Mahakotita ini berusaha supaya murid-muridnya yang ikut mendengar ini jadi mengerti. Sahabat, tadi kami memahami yang Mulia Sariputta mengatakan vitalitas atau kekuatan bergantung pada panas. Dan sekarang kami memahami, ia mengatakan, ia maksudnya yang Mulia Sariputta, panas bergantung pada vitalitas atau kekuatan. Bagaimanakah makna dari kedua pernyataan ini bisa dipahami? Nah, dijawab oleh yang Mulia Sariputta. Dalam hal ini sahabat, aku akan memberikan sebuah perumpamaan karena beberapa orang bijaksana di sini memahami arti suatu pernyataan melalui perumpamaan. Jadi yang Mulia Sariputta ini sangat cerdas. Beliau memberikan perumpamaan ini supaya orang-orang bisa memahami. Seperti ini, seperti halnya ketika sebuah lampu minyak menyala. Cahayanya terlihat dengan bergantung pada apinya, dan apinya terlihat bergantung pada cahayanya. Paham ya? Cahaya terlihat bergantung pada api, api terlihat bergantung pada cahaya. Demikian pula vitalitas atau kekuatan bergantung pada panas, dan panas bergantung pada vitalitas. Jadi saling bergantungan antara vitalitas dengan panas. Nah, ini dijelaskan demikian. Bentukan-bentukan vital di bagian ke-23. Sahabat, apakah bentukan-bentukan vital adalah kondisi perasaan, atau apakah bentukan-bentukan vital adalah satu hal dan kondisi perasaan adalah hal lainnya? Di mana bentukan-bentukan vital itu perasaan? Itu komentar saya. Bentukan-bentukan vital sahabat bukanlah kondisi perasaan. Jika bentukan-bentukan vital adalah kondisi perasaan, maka ketika seseorang telah memasuki berhentinya perasaan, persepsi, dan kesadaran, ia tidak terlihat keluar dari sana. Yang dimaksud dalam berhentinya perasaan, persepsi, dan kesadaran adalah niroda. Dalam keadaan niroda samapati. Karena bentukan-bentukan vital adalah satu hal dan kondisi perasaan adalah hal lainnya, maka ketika seseorang telah memasuki berhentinya perasaan, persepsi, dan kesadaran, ia dapat terlihat keluar dari sana. Gimana bisa ketahuannya? Contoh, kalau bro dan si sedang di dalam satu retret, melihat seseorang sepertinya tidak ada kesadaran. Kemungkinan, makanya kalau lagi retret jangan menjudge siapapun, jangan menghakimi. Kok itu orang sepertinya tidur ya? Padahal mereka bukan tidur. Tapi bisa jadi mereka masuk ke dalam keadaan bukan persepsi pun bukan tanpa persepsi. Bisa pula masuk ke dalam keadaan niroda. Dimana karena tidak ada perasaan, persepsi, dan kesadaran, jadi sepertinya begitu. Seperti tertidur. Yang tidak ada kesadaran di sana. Jadi kalau ditepuk-tepuk begini pun gak bisa bangun. Katanya. Ya, jadi demikian yang saya pernah dengar.
Jadi pada saat seseorang masuk di dalam keadaan niroda itu, memang jangan dianggap seperti meninggal. Ini nanti akan dibahas. Sahabat, ketika jasmani ini kehilangan berapa kondisikah, maka jasmani ini dilepaskan dan ditinggalkan, dibiarkan tergeletak bagaikan sebatang kayu. Sahabat, ketika jasmani ini kehilangan 3 kondisi, vitalitas atau kekuatan, panas, dan kesadaran. Jadi kalau tidak ada vitalitas, tidak ada panas, dan tidak ada kesadaran, maka jasmani ini dilepaskan dan ditinggalkan, dibiarkan tergeletak tanpa rasa bagaikan sebatang kayu. Apa artinya? Meninggal. Ya, jadi kalau tidak ada vitalitas, kekuatan, tidak ada panas, makanya kalau orang meninggal itu semuanya dingin. Panas terakhir itu biasanya di kepala. Yang terbaik itu katanya panas terakhir di kepala. Kalau panas terakhir di kaki kurang baik, katanya bisa turun ke alam rendah. Kalau panasnya di kepala terakhir naik ke atas alam bahagia, alam surga. Katanya demikian. Saya belum mengalami jadi karena belum meninggal jadi tidak tahu seperti apa. Cuma dikatakan seperti itu karena masih ada panas. Kalau masih ada panas, masih ada vitalitas dan kesadaran, maka orang itu masih hidup. Tapi saat ketiga hal ini tidak ada, maka orang itu dipastikan meninggal. Makanya pada saat panas, orang yang meninggal itu saya melihat pada saat almarhum papa saya dibawa ke rumah sakit, dokter cuma taruh kaca di sini di bawah hidung. Kalau masih ada hembusan nafas, ada panas, itu masih ada hidup. Tidak ada, sudah pergi meninggal. Ya, itu memang kenyataannya sudah meninggal saat ke rumah sakit ya, dosis ya. Jadi begitu, panas itu tidak ada. Ya, kesadaran pun sudah tidak ada. Betul-betul lemas. Badan pun sudah yang mengangkat badan papa saya bilang lemes sekali memang. Jadinya memang tidak ada vitalitas, tidak ada kesadaran, tidak ada panas. Jadi betul-betul orang meninggal itu seperti itu. Ditanyakan lagi, sahabat, apakah perbedaan antara seseorang yang mati yang telah menyelesaikan waktunya dan seseorang yang memasuki berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran? Apa bedanya? Sahabat, mengenai seseorang yang sudah mati yang telah menyelesaikan waktunya, bentukan-bentukan jasmani telah berhenti dan lenyap. Badan ini sudah tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa gerak-gerak lagi. Bentukan-bentukan ucapan berhenti dan lenyap. Jadi sudah tidak bisa lagi berbicara. Halo Sis Junior, long time no see. Lanjut ya, bentukan-bentukan pikiran berhenti dan lenyap. Vitalitas atau kekuatannya padam, panasnya menghilang, dan kemampuan indrianya hancur seluruhnya. Itu kalau meninggal, mati. Ya, jadi ini bagaimana semuanya ini berhenti. Tidak ada. Jadi kalau sudah meninggal ya semuanya itu berhenti dan lenyap. Dalam hal seseorang yang memasuki berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran, bentukan-bentukan jasmaninya berhenti dan lenyap. Jadi tidak bergerak-gerak pula. Bentukan-bentukan ucapannya berhenti dan lenyap. Mereka tidak akan berbicara. Bentukan-bentukan pikiran berhenti dan lenyap. Tetapi vitalitas atau kekuatan belum padam. Panasnya belum hilang. Jadi kalau dipegang badannya masih hangat. Kemampuan indrianya menjadi sangat jernih. Kenapa bisa sangat jernih? Karena semuanya itu berhenti. Blep, seperti itu. Inilah perbedaan antara seseorang yang sudah meninggal, yang telah menyelesaikan waktunya, dengan seseorang yang memasuki berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. Pada saat semuanya padam, dia hanya berhenti. Ada masa seseorang yang mengalami ini, dia akan berhenti dan padam, sampai dia keluar itu seger. Nah ini yang dimaksud tadi nih.
Kemampuan indrianya menjadi sangat jernih. Mata melihat dengan detil. Warna-warna daun berbeda, warna bunganya lebih hidup, penciumannya lebih tajam, telinganya mendengar jauh lebih tajam. Indriawi di lidah pun nanti kalau merasakan makanan itu sangat tajam di sana. Kemudian itu yang terjadi pada saat seseorang keluar dari niroda atau berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. Jadi di situ Bro dan Sis memahami, dan selama yang saya ketahui dari belajar saat interview dan pengalaman-pengalaman lainnya, pada saat seseorang diajarkan masuk ke dalam kondisi niroda, itu biasanya yang sudah mencapai anagami, maga, dan pala. Karena baru masuk di maga masih banyak yang kesulitan untuk masuk ke sana. Ya, jadi pada saat sudah di pala itu biasanya lebih mudah, otomatis arahat pun keluar masuk di situ. Jadi ada seseorang bikuni, ayah tiba-tiba ngeblank. Beliau ini sudah mencapai tingkat anagami dan beliau sering masuk ke dalam kondisi niroda. Beliau sekarang sudah almarhum. Pada saat di interview ditanyakan, kenapa mau masuk ke sana? Memang betul, kata beliau itu lega. Kelegaan karena tidak ada perasaan, persepsi, kesadaran yang membawa memori atau apapun muncul, berhenti aja di situ. Dan itu bisa diniatkan. Jadi ada cara masuk ke sana, ada cara keluar dari sana. Ya, jadi kalau sudah mengalami di anagami, maga, dan pala, itu diajarkan ke sana, pasti bisa. Jadi kebebasan pikiran ini di sini pun dijelaskan di dalam di dalam penjelasan di footnote-nya itu ada penjelasan. Nah, di sini pembebasan pikiran atau pelepasan. Sahabat, berapa banyak kondisi bagi pencapaian pembebasan pikiran yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Sahabat, ada 4 kondisi bagi pencapaian pembebasan pikiran yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Di sini dengan meninggalkan yang menyenangkan dan menyakitkan, dengan lenyapnya kegembiraan dan kesedihan sebelumnya, seseorang masuk dan berdiam dalam jana keempat yang memiliki bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan, dan kemurnian kewaspadaan karena ketenang seimbangan. Inilah 4 kondisi bagi pencapaian pembebasan pikiran yang bukan menyakitkan pun bukan menyenangkan. Di sini kebebasan ini adalah bagaimana di sini disebutkan ya Bro dan Sis, 4 Brahma Wihara, 4 jalan, 12 kebebasan pikiran tanpa batas, 4 Brahma Wihara, meta, cinta kasih, karuna, welas asih, mudita, rasa sukacita, dan UPK yaitu tenang seimbang, 4 jalan maga, dan 4 buah pala, Sotapana maga pala, Sakadagami maga pala, Sakada anagami maga pala, Arahata maga pala. Di sini kebebasan pikiran tidak tergoyahkan adalah buah kearahataan. Jadi di sini kalau sudah tidak ada lagi yang tergoyahkan, tidak ada nafsu, loba, tidak ada dosa, kebencian atau penolakan, tidak ada moha atau delusi, maka di sini kebebasan pikiran yang dialami oleh seorang arahat. Bagian ke-27. Sahabat, berapa banyak kondisi bagi pencapaian pembebasan pikiran tanpa tanda? Sahabat,
Ada dua kondisi untuk pencapaian kebebasan pikiran tanpa tanda, tanpa perhatian pada semua tanda-tanda saat masuk ke sana, dan perhatian pada unsur tanpa tanda. Inilah dua kondisi bagi pencapaian pembebasan pikiran tanpa tanda. Makanya ini tidak mau nimita. Karena kalau ada nimita masih ada kondisi-kondisi demikian. Itulah yang terjadi kalau di twin ini semua nimita, semua di 6R. Karena ini bisa menjadi gangguan untuk mencapai yang lebih lanjut lagi. Demikian. Di sini dijelaskan di sutta ini, tanpa perhatian pada semua tanda-tanda, semua di 6R, semua di relax pada saat sudah di mind, mengamati pikiran, dan perhatian pada unsur tanpa tanda. Jadi nggak ada tanda-tanda apapun, tidak ada nimita, tidak ada apapun. Inilah kondisi untuk pencapaian pembebasan pikiran tanpa tanda. Sahabat, berapa banyak kondisi bagi ketekunan pencapaian pembebasan pikiran tanpa tanda-tanda? Sahabat, ada 3 kondisi bagi ketekunan pencapaian pembebasan pikiran tanpa tanda. Tanpa perhatian pada semua tanda, jadi ada apapun tidak diberikan perhatian. Perhatian pada unsur tanpa tanda, dan tekad sebelumnya tentang lamanya. Jadi pada saat masuk ke dalam niroda ada 3 unsur ini. Ya, harus ada tekad berapa lama mau masuk. Katanya tidak bisa lebih dari 7 hari. Kenapa? Karena dalam masuk ke dalam niroda ini, selama 6 hari badan ini berproses dengan secara alami. Dia tidak makan, dia tidak ke toilet, dia tidak perlu nggak perlu buang air besar, nggak perlu buang air kecil. Jadi semuanya ini seperti padam berhenti. Nah itu sebabnya kenapa harus ada tekad tentang lamanya. Di sini disebutkan berapa lama mau masuk ke dalam niroda. Inilah 3 kondisi bagi ketekunan pencapaian pembebasan pikiran tanpa tanda-tanda. Masih ada di 29, saya bahas dulu pertanyaan dari Wahyu Endang. Namo Buddhaya sis, saya pernah mendengar makhluk di alam Brahma ini berbentuk cahaya. Dan karena kehidupannya sangat panjang, mereka ada yang suka ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Benarkah demikian sis? Bisa saja. Saya kalau nggak salah pernah ada sutanya tentang hal ini. Jadi beliau ini karena betul, ini ada sutanya nih bro atau sis. Jadi nanti bisa dicari ya, makhluk alam Brahma ini memang ada alam Brahma, infinite aura, apa manasubha, ada realm abasara yang di situ sangat bersinar. Itu waktunya 8 mahakapa. Jadi bisa jadi seorang makhluk ada di Abasara. Nah ini kalau nggak salah ada diceritakan di Digha Nikaya nomor 1 atau berapa. Aganya Sutta. Nah di situ ada di Aganya Sutta. Nanti bro dan sis bisa baca tuh Aganya Sutta. Nah itu dijelaskan tuh bagaimana mereka dari bersinar seperti apa. Dan karena mereka berpikir, wah saya hebat nih. Waktu saya di sini lama sekali, ya bisa jadi mereka menganggap mereka Tuhan, tapi padahal beyond that masih ada lagi alam kehidupan lain yang lebih lama. Ya, jadi bisa jadi itu adalah alam Abasara, bro dan sis, atau infinite lustre. Ada pula realm of infinite lustre, ada realm of minor lustre. Jadi di situ ada realm of great Brahma, Maha Brahma yang luar biasa itu. Jadi alam-alam Brahma ini lama betul. Jadi mereka menganggap mereka adalah Tuhan. Padahal ya kita semua sudah tahu sama tahu ya seperti apa. Jadi itulah harus ada tekad yang berapa lama, tekad sebelumnya tentang lamanya. Jadi saat masuk ke niroda itu harus ada waktu berapa lama. Kemudian bagian 29, sahabat, berapa banyak kondisi untuk keluar dari pencapaian pembebasan pikiran tanpa tanda-tanda?
Berapa banyak kondisi keluar dari pencapaian niroda ini? Ada 2 kondisi untuk keluar dari pencapaian pembebasan pikiran tanpa tanda. Perhatian pada semua tanda dan tanpa perhatian pada unsur tanpa tanda. Jadi dia akan mulai, begitu mau kembali, akan mulai mengalami tanda-tanda yang biasanya ya sudah kita terbiasa pada saat watching mind, mengamati pikiran itu, kita rilekskan. 6R berubah menjadi relax, ya. Jadi itu kita mulai memperhatikan, oh ada cahaya, oh ada warna, oh ada apa gitu ya. Tanpa perhatian pada unsur tanpa tanda, ini 2 hal ini. Inilah kondisi untuk keluar dari pembebasan pikiran tanpa tanda. Pembebasan pikiran tanpa tanda ini adalah berhentinya persepsi perasaan dan kesadaran, yaitu niroda samapati. Jadi sampai di sana mudah-mudahan bro dan sis jelas ya. Nah, bagian ke-30 saya mau habiskan malam ini supaya minggu depannya bisa membahas yang lainnya. Sahabat, pembebasan pikiran yang tanpa batas, metta dan brahma wihara. Jadi di situ ada cinta kasih dan keseluruhan dari brahma wihara. Pembebasan pikiran melalui ketiadaan, pembebasan pikiran melalui kekosongan, dan pembebasan pikiran tanpa tanda. Apakah kondisi-kondisi ini berbeda artinya dan berbeda namanya, atau apakah semuanya sama artinya, hanya berbeda dalam nama? Sahabat, pembebasan pikiran yang tanpa batas, yaitu adalah Brahma Wihara. Brahma Wihara itu tanpa batas, cinta kasih tanpa batas, welas asih tanpa batas, sukacita tanpa batas, ketenang seimbangan tanpa batas. Pembebasan pikiran melalui ketiadaan, landasan ketiadaan yang kosong tuh gak ada apa-apa di situ. Pembebasan pikiran melalui kekosongan dan pembebasan pikiran tanpa tanda. Ada cara di mana keadaan-keadaan ini berbeda artinya dan berbeda namanya, dan ada cara di mana keadaan-keadaan ini sama artinya, hanya berbeda dalam namanya. Ini dijelaskan. Bagaimana sahabat, cara di mana keadaan-keadaan ini berbeda dalam arti dan berbeda namanya. Nah, dengarkan baik-baik semua yang melatih TWIM mengerti apa yang saya akan bacakan berikut. Di sini seseorang berdiam meliputi 1/4 bagian dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih satu arah. 1/4 bagian arah kedua, 1/4 bagian arah ketiga, 1/4 bagian arah keempat, ke atas, ke bawah, ke sekeliling dan ke semua arah. Dan kepada semua makhluk seperti kepada dirinya sendiri. Paham ya, 6 penjuru ya brosis ya. Seperti yang pernah saya bahas di tentang 6 penjuru itu. Ia berdiam meliputi seluruh penjuru dunia dengan pikiran cinta kasih yang melimpah, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, tanpa niat jahat. Ini kan artinya semua hal ini adalah seluruh hal di mana Brahma Wihara ini adalah sesuatu yang tanpa batas tadi. Ya, ia berdiam dengan meliputi arah-arah itu ke 6 penjuru itu dengan pikiran penuh welas asih. 1/4 bagian arah kedua, 1/4 bagian arah ketiga, 1/4 arah bagian keempat, ke atas, ke bawah, ke sekeliling dan semua arah. Kepada semua makhluk seperti kepada dirinya sendiri. Jadi pada saat kita memancarkan ke semuanya, kita juga dapat brosis. Jadi makanya kenapa kita tidak perlu lagi memancarkan kepada diri sendiri ya. Kepada semua makhluk. Berdiam meliputi seluruh penjuru dunia dengan pikiran welas asih yang melimpah, luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan dan tanpa niat jahat. Lalu yang berikutnya. Ia berdiam dengan meliputi arah-arah itu dengan pikiran penuh sukacita.
seperempat bagian arah kedua, seperempat bagian arah ketiga, seperempat bagian arah keempat, ke atas, ke bawah, ke sekeliling, dan ke semua arah, kepada semua makhluk seperti kepada dirinya sendiri. Ia berdiam meliputi seluruh penjuru dunia dengan pikiran penuh sukacita, mudita, yang melimpah luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, dan tanpa niat jahat. Jadi kalau kita di TWIM itu kan memang memancarkan metta, karuna, mudita, upeka. Jadi 4 ini, dan inilah salah satu dasar sutanya. Lalu yang berikutnya, ia berdiam dengan meliputi arah-arah itu dengan pikiran penuh ketenang-seimbangan atau upeka. Seperempat bagian arah kedua, seperempat bagian arah ketiga, seperempat bagian arah keempat, ke atas, ke bawah, ke sekeliling, dan ke semua arah, kepada semua makhluk seperti kepada dirinya sendiri. Ia berdiam meliputi seluruh penjuru dunia dengan pikiran penuh Brahma Wihara, tenang seimbang, berlimpah luhur, tanpa batas, tanpa permusuhan, tanpa niat jahat. Inilah yang disebut pembebasan pikiran yang tanpa batas. Jadi Bro dan Sis sekarang bisa relate, mengerti bagaimana praktek kita sesuai dengan sutta. Dan sahabat, apakah pembebasan pikiran melalui ketiadaan? Di sini dengan sepenuhnya melampaui landasan kesadaran tanpa batas, menyadari bahwa tidak ada apa-apa, kosong. Seseorang masuk dan berdiam dalam landasan ketiadaan. Jadi di sana memang tidak ada apa-apa. Di sini yang sangat menarik, yang sering saya bilang, kita melatih 7 faktor pencerahan itu. Tapi di dalam sutta ini tidak disebutkan, karena saya cuma mau mengingatkan pada praktisi TWIM pada saat kita mengalami landasan ketiadaan. Apakah pembebasan pikiran melalui ketiadaan? Di sini dengan sepenuhnya melampaui landasan kesadaran tanpa batas, menyadari tidak ada apa-apa, seseorang masuk dan berdiam dalam landasan ketiadaan. Inilah yang disebut pembebasan pikiran melalui ketiadaan. Yang berikutnya akan dibahas tentang kekosongan. Dan apakah sahabat pembebasan pikiran melalui kekosongan? Di sini seseorang pergi ke hutan atau ke bawah pohon atau ke gubuk kosong, merenungkan ini kosong dari diri atau apa yang menjadi milik diri. Inilah yang disebut pembebasan pikiran melalui kekosongan, karena semua ini adalah anatta atau tanpa diri. Inilah yang dimaksud dengan kekosongan. Bro Guntur, Tiger Power, Sis mau tanya, energi metta itu bisa nyampe ke orang lain itu gimana caranya? Apakah misalnya lewat gelombang energi atau seperti apa? Ada bro, jadi pernah pada saat satu kali, pada saat itu 2011 mungkin, Yang Mulia Sister Kema datang ke Indonesia, dan beliau di akhir retret menaruh seseorang atau 3 orang di tengah-tengah, kita semua mengelilingi dan kita pancarkan pikiran metta atau cinta kasih kepada mereka. Semuanya melakukan itu karena semuanya udah punya metta kan, udah punya cinta kasih. Jadi orang yang di tengah ini bisa merasakan overwhelming sampai luar biasa, sampai terharu seperti itu. Jadi bisa nyampe. Atau misalnya kita pancarkan itu tanpa kondisi ya, maksudnya tanpa oh saya pancarkan ini supaya dia begini. Jadi nggak boleh ada iming-iming nih bro ya. Nah ada pula kejadian seru. Banyak kejadian-kejadian tentang pancaran metta. Pada saat itu Yang Mulia Bante Wim sedang di Thailand, di Asia lah. Entah di Thailand, entah di Malaysia, entah di Myanmar. Saya lupa pastinya. Tapi guru beliau itu Yang Mulia Usilananda sedang ada di Amerika. Karena dengar-dengar gurunya sakit, Bante Wim memancarkan metta kepada gurunya. Gurunya nulis surat kepada Bante Wim almarhum, waktu itu masih muda lah ya. Terima kasih untuk pancaran metta, saya sudah menerima. Bagaimana gurunya bisa tahu?
Seperti halnya brosis, saya seringkali pagi hari terbangun karena dapat meta dari banyak orang yang memancarkan meta. Itu membuat saya semangat untuk duduk. Jadi saya pancarkan meta kembali gitu. Ya, jadi itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang memang sensitif begitu brosis. Ya, jadi atau ada satu kasus di mana seseorang pemilik Bojangga Bawana Center, Ibu Lilian Halim, beliau retret bersama Sister Kema di Bali. Selama retret 10 hari kan gak pegang HP. Begitu HP-nya dibuka, telepon dari temannya masuk. Aduh, selama ini berapa hari ini kenapa ya gue pikirin lu terus, lu gak apa-apa. Nah, artinya metanya nyampe karena temannya Ibu Lilian ini yang ada di Belanda dijadikan teman spiritual beliau. Jadi metanya nyampe. Nah, itu beliau sampaikan kepada kami, makanya saya tahu cerita ini. Ya, jadi meta itu nyampe. Semua Brahma Wihara ini nyampe. Seseorang lagi dalam kekusutan, kita pancarkan UPK. Seseorang lagi sakit, kita pancarkan apa? Belas asih, bukan kasihan. Bukan kasihan sampai kita ikut merasakan kesakitan atau kesedihan dia. Bukan begitu. Ini pengertian keliru dari belas asih. Ya, jadi sebetulnya orang bisa merasakan itu, terutama yang sensitif, yang kinestetik itu bisa merasakannya. Gitu ya bro ya. Oke, saya mau lanjutkan. Dan sahabat, apakah pembebasan pikiran tanpa tanda? Di sini dengan tanpa perhatian pada semua tanda, seseorang masuk dan berdiam dalam penyatuan pikiran tanpa tanda. Inilah yang disebut pembebasan pikiran tanpa tanda. Inilah cara di mana keadaan-keadaan ini berbeda dalam arti dan berbeda namanya. Jadi pembebasan pikiran tanpa tanda ini ya yang terjadi ada tanda apapun dia rilekskan, dia 6R seperti itu. Ya. Dan bagian ke-35, bagaimanakah sahabat? Keadaan-keadaan ini sama artinya dan hanya berbeda namanya saja. Loba atau nafsu keserakahan adalah pembuat ukuran. Dosa atau kebencian penolakan adalah pembuat ukuran. Moha atau delusi adalah pembuat ukuran, sama-sama berguntur. Dalam diri seseorang biku yang noda-nodanya telah hancur, arahat maksudnya nih, hal-hal ini telah ditinggalkan. Jadi di arahat itu sudah tidak ada loba, dosa, moha, tidak ada tanha. Dipotong pada akarnya, dibuat seperti tunggul pohon palem, tersingkirkan atau dibuang sehingga tidak dapat muncul lagi di masa depan. Di antara semua jenis pembebasan pikiran yang tanpa batas, pembebasan pikiran yang tidak tergoyahkan adalah yang terbaik. Sekarang, pembebasan pikiran yang tidak tergoyahkan itu kosong dari loba atau keserakahan, kosong dari dosa atau kebencian penolakan, dan kosong dari delusi atau moha. Artinya kosong dari tanha, tidak ada tanha atau nafsu keinginan. Nafsu keserakahan, loba adalah satu hal. Kebencian dosa atau penolakan adalah satu hal. Delusi atau moha adalah satu hal. Dalam diri seseorang yang noda-nodanya telah dihancurkan, seorang biku, hal-hal ini telah ditinggalkan, dipotong pada akarnya, dibuat seperti tunggul pohon palem, tersingkirkan sehingga tidak dapat muncul lagi di masa depan. Di antara semua jenis pembebasan pikiran melalui ketiadaan, pembebasan pikiran yang tidak tergoyahkan dinyatakan sebagai yang terbaik. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi loba, dosa, moha. Sekarang pembebasan pikiran yang tidak tergoyahkan itu kosong dari nafsu keserakahan, loba, kosong dari kebencian atau dosa atau penolakan, kosong dari delusi atau moha. Nafsu atau keserakahan adalah pembuat tanda-tanda. Kebencian adalah pembuat tanda-tanda. Delusi adalah pembuat tanda-tanda. Dalam diri seorang biku yang noda-nodanya telah dihancurkan, seorang arahat maksudnya, hal-hal ini telah ditinggalkan, dipotong pada akarnya,
dibuat seperti tunggul pohon palem, tersingkirkan sehingga tidak dapat lagi muncul di masa depan. Artinya arahat itu tidak ada loba, tidak ada dosa, tidak ada moha. Dan yang terjadi itu mereka terbebaskan. Sis Brenda, bodhisattva apakah sudah mencapai tingkat kesucian? Sepengetahuan saya, mereka justru tidak mau mencapai kesucian karena para bodhisattva ini mengambil sumpah bodhisattva, mereka tidak akan mencapai pencerahan sampai seluruh makhluk terbebaskan. Itu yang saya tahu. Jadi yang pernah saya dengar itu seperti itu. Jadi biasanya justru kalau pernah membuat janji bodhisattva, mau tembus ke dalam jalur kesucian itu bisa nyangkut. Makanya kenapa di dalam retret kami itu kami sarankan melepaskan janji dulu supaya hasilnya bisa tembus ke dalam salah satu tingkat kesucian itu supaya bisa terbebas dari loba, dosa, moha pada ujungnya, pada akhirnya, ya. Dan itulah yang dikatakan oleh Yang Mulia Sariputta. Yang Mulia Mahakotita merasa puas dan bergembira mendengar kata-kata Yang Mulia Sariputta. Jadi di sini jelas sekali bagaimana seseorang bisa mencapai tingkat kesucian arahat pada saat tidak ada lagi loba, dosa, dan moha. Jadi betapa pentingnya bagi kita, ya kita jalan menuju ke sana panjang ya bro sis ya. Jadi pada saat kita bertekad di kehidupan ini, semoga saya bisa terbebas dan mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Nibbana itu dialami saat yang terjadi begini. Semuanya berhenti, seperti yang tadi dikatakan, berhentinya persepsi, perasaan, dan kesadaran. Kemudian keluar rasa bahagia, rasa lega, rasa apa itu dialami. Itulah nibbana. Tanpa api, tanpa bana api, tidak ada api di situ saat itu, tidak ada keinginan, tidak ada apapun saat itu. Itu bisa masuk ke dalam tingkat kesucian maga, mengalami lagi, bisa mengalami pala. Mengalami lagi, masuk di sakadagami, mengalami pala, maga. Mengalami lagi sakadagami pala, mengalami lagi anagami maga, mengalami lagi anagami pala, mengalami lagi berhenti semua itu arahat maga, mengalami lagi terakhir arahat pala. Jadi seperti itu prosesnya sebetulnya. Sis, apakah sudah ada pembahasan tentang alam Brahma Culanika Sutta? Belum Sis Vika. Saya jadi catatan dulu ya, karena ini boleh juga nanti di seri Cinta Kapan Tahu, mudah-mudahan kita bisa bahas tentang alam ini di Culanika Sutta ini. Belum pernah dibahas di Cinta maksud saya, karena ada permintaan untuk membahas yang lainnya. Ya, jadi minggu depan semoga tidak ada halangan, saya akan membahas yang lain dulu karena ada antrian. Mau bahas apa? Biasanya gitu ya sis ya. Sis Vika boleh nanti, saya sudah catat ini request dari Sis Vika. Atau bro dan sis kalau punya kepengen membahas apa, boleh japri ke saya. Sis Brand bahas ini dong, suta ini dong, penjelasannya bagaimana gitu. Kalau saya bisa saya bahas ya, karena pembahasan suta di Cinta ini adalah sepanjang pengetahuan saya yang masih agak terbatas ya. Saya tidak menghafal semua suta, saya juga belum membaca semua suta, karena banyak sekali saya baca yang berhubungan dengan perenungan biasanya. Perenungan apa yang saya butuhkan, misalnya saya merenungi apa yang terjadi bla 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 bla. Oh ya, saya mau cari sutanya tentang ini, tentang loba, dosa, moha. Kenapa tuh perang terjadi misalnya. Saya pernah membahas nih tentang perang sebetulnya ya di seri Cinta yang dulu-dulu.
Kenapa? Yaitu karena ada loba, dosa, moha, ada kebodohan. Semua menganggap ini aku. Jadi gimana nggak mau perang? Nggak usah perang antar dunia, antar negara. Perang di antara sesama manusia pun terjadi karena ada ego. Ada loba, ada dosa, ada moha. Bisa jadi pula pelanggaran sila. Itu yang harus kita sadari dan waspadai. Demikian. Oke, baik Sis Vika, nanti saya sudah catat dari Sis Vika, semoga setelah antriannya dari Bro Guntur, karena Bro Guntur kemarin itu sudah meminta saya membahas beberapa hal yang saya akan bahas di seri cinta berikutnya. Jadi saya berharap dengan membaca suta, saya membahas 4 kebenaran mulia ini yang dari banyak suta-suta sudah saya bacakan, ini akan membawa wawasan kepada bro dan sis semuanya, sehingga bisa mendapatkan manfaat besar dalam mempraktekkan meditasi sehubungan untuk tercapainya pembebasan batin ini, sehingga kita bisa terbebas dari belenggu-belenggu batin. Pada saat kita terbebas dari belenggu itu, maka jalan keluar dari samsara itu sudah di depan mata, sudah kita alami ya. Jadi dengan demikian kita sudah tidak lagi terkondisi lahir di samsara. Ya paling tidak lahir di samsara itu kalau tidak bisa lewat dari anagami. Anagami ini masuk di sudawasa. Di alam Brahma sudawasa. Di sini hanya anagami terlahir di 5 alam sudawasa ini. Jadi paling tidak di sana. Kemudian kita bermeditasi terus sampai terbebas semuanya, terbebas dari loba dosa moha, terbebas dari tanha, terbebas dari semua belenggu, sampai betul-betul pikiran itu terbebaskan. Terbebaskan sebebas-bebasnya tanpa ada kemelekatan terhadap apapun. Istilahnya kalau yang saya pernah dengar seperti teflon. Saya tidak di endorse sama teflon, jadi apapun sudah tidak bisa lengket lagi, tidak nempel gitu ya. Dan itulah kita berusaha supaya kita seperti teflon, jadi tidak melekati apapun ya. Jadi sehingga kita bisa terbebas dari banyak hal, belenggu-belenggu batin terutama. Oke. Pembahasan tentang 4 kebenaran mulia sebetulnya masih ada 1 suta lagi, Majjhima Nikaya 44, tapi saya anggap bro dan sis mungkin masih mau dibahas nggak? Karena sudah 7 seri ini. Takutnya jadi bosen ya bro dan sisnya ya. Jadi sebetulnya ada itu Majjhima Nikaya nomor 44 yang sebetulnya juga seru, karena itu pembahasan antara seorang istri yang menjadi arahat dan suaminya di anagami. Kalau bro dan sis menganggap saya masih mau saya bahas tentang Majjhima Nikaya 44 ini, tolong dikasih komentar mau atau tidak. Kalau saya tidak melihat komentar, artinya saya stop pembahasan tentang 4 kebenaran mulia ini sampai malam ini. Tapi kalau masih mau tentang saya bahas Majjhima Nikaya 44 ini, saya akan bacakan di seri cinta berikutnya karena masih tentang 4 kebenaran mulia. Saya tunggu ya, kira-kira beberapa saat, sementara izinkan saya untuk berbagi jasa karena sudah lewat waktu. Terima kasih kepada semua pertanyaan dan juga komentar dari bro dan sis semuanya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh
untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi dhamma atau kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, masih mau? Oke deh kalau begitu. Udah ada komentar dari Wahyu Endang. Saya tidak tahu ini bro atau sis. Juga dari Suwanto Ayau. Masih mau? Lanjut sis sutanya. Terima kasih sis Brenda, sehat selalu. Baik, kalau begitu nanti minggu depan semoga saya terkondisi tidak ada halangan apapun di April 13. Saya akan membacakan Majjhima Nikaya 44 yang masih ada hubungannya dengan 4 kebenaran mulia. Artinya ini akan menjadi bagian ke-8. Ya, jadi baik sis Elis, saya sesuai permintaan saya akan lanjutkan. Jadi mudah-mudahan pembahasan sutta yang saya bawakan ini ingat ya bro sis ya, pembahasan sutta ini hanyalah sepengetahuan saya selama saya belajar bersama Yang Mulia almarhum Bante Wimalaram Simatera. Dan juga saya mendengarkan sutta-sutta ini, penjelasan-penjelasan ini dari para guru-guru lainnya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini betul-betul bisa bermanfaat, bisa membuka wawasan bro dan sis, juga mempraktekkan sehingga kita bisa terbebas pada akhirnya, keluar dari samsara. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Sampai jumpa di seri cinta ke 175 di seri cinta berikutnya. Sampai jumpa.